Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Setiawati dari siswa Sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Saya dengan tim rekan saya akan mewawancarai salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Bekasi. Siapakah beliau? Mari kita kunjungi kediaman beliau. Nah, kali ini saya sudah berada di kediaman beliau. Ya Pak, selamat sore Bapak. Sama. Jadi ini adalah tokoh pemuda bernama Bapak di sini ada kemana? Mungkin sebelumnya Bapak bisa perkenalan diri dulu di depan kamera. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Asep Permana. Saya tinggal di Kampung Kandang, Desa Sukaraya, Kabupaten Serang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, saya menerima siswa dari SMA Lama Abang ya untuk wawancara, dan saya sebagai tokoh pemuda kami persilakan. Silakan Bapak, ayo kita. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai di sore hari ini. Siap. Oke, untuk wawancaranya kami akan mengenai tentang generasi muda yang berwawasan global dengan tetap berpijak dengan kearifan lokal. Untuk pertanyaannya, apa sih peran generasi muda dalam menggabungkan wawasan global dengan kearifan lokal? Silahkan Bapak. Baiklah, kan sini anak-anak muda harus bangkit ya, harus maju ke gelanggang untuk berperan, karena generasi muda adalah sebagai generasi pengganti dari orang-orang tua yang sudah ada sekarang ini. Karena bapak-bapak sekarang ini yang ada tentunya akan bertambah usia, maka generasi muda yang tampil. Tadi kan menyebut peran global ini ya? Iya Bapak. Kenapa? Dengan kearifan lokal ya. Sekarang apa yang maksudkan global itu? Global kan bahasa Inggrisnya global, atau global itu kan dunia ya. Iya. Jadi wawasan global. Jadi tentunya si pemuda itu harus punya wawasan yang luas ya. Tidak hanya seperti kata dalam tempurung, hanya mengetahui daerah saja. Dia harus memahami lingkungan lokal, nasional, regional, bahkan internasional. Tentunya tanpa meninggalkan kearifan lokal. Apa yang dimaksud kearifan lokal itu? Kearifan lokal adalah dia menyadari dirinya dari mana. Dia sebagai seorang putra bangsa Indonesia harus tahu jati dirinya. Jadi diri sebagai orang lokal, sebagai pemuda atau pemudi dari Nusantara ini, dia punya punya jati dirinya. Nah, tetapi dia punya wawasan yang global. Sehingga dia punya wawasan global, dia bisa membuat solusi untuk permasalahan global maupun lokal, tetapi tetap tanpa melupakan jati dirinya sebagai orang lokal. Seperti itu. Baik Bapak. Lalu bagaimana teknologi dapat digunakan oleh generasi muda untuk mempromosikan kearifan lokal mereka? Oh, banyak sekali. Sekarang kan sudah sifatnya global. Atau global itu sifatnya mendunia. Kenapa disebut mendunia? Karena hal-hal yang ada di situ lokal itu bisa langsung diketahui oleh lokal yang lain. Nah, siapa penghubungnya? Yaitu adanya dunia internet sekarang ini. Dunia internet, dunia website, ya. Itulah teknologi yang ada sekarang ini, teknologi digital yang sekarang ini yang bisa berhubungan secara langsung, bahkan secara online antara seorang di satu regional tertentu ke regional yang lain. Ya. Sehingga sekarang ini tidak lagi sekat-sekat pemisah di dunia ini. Yang dulu jaraknya berjauhan antar benua, sekarang sudah gampang sekali untuk saling berkomunikasi. Nah, dengan adanya komunikasi tersebut, adanya media untuk bisa berkomunikasi, itulah kesempatan kita untuk memperkenalkan budaya lokal kita. Kita tampilkan budaya lokal kita yang bagus-bagus, ya, yang betul-betul bisa bersaing, bermutu, sehingga orang bisa melihat dan bisa meniru atau menggunakannya. Jadi dengan teknologi digital sekarang ini, anak-anak muda ya harusnya memanfaatkan secara optimal ya. Apa yang menjadi kebanggaan, kemudian menjadi kebanggaan produk-produk lokal yang bisa kita bikin di sini dari generasi muda bisa ditampilkan ke dunia secara global melalui teknologi digital tadi. Seperti itu. Baik Bapak. Untuk manfaat kolaborasi antar budaya bagi generasi muda ini apa sih Pak? Maksudnya kolaborasi bagaimana? Antar budaya bagi generasi muda dalam konteks wawasan lokal dengan kearifan lokal, manfaatnya Pak? Oh, ya, jadi tentu kan dalam dunia secara global itu kan banyak tempat-tempat lain ya yang masing-masing punya keunggulan-keunggulan. Ya, tentunya kan berbeda-beda, setiap negara punya keunggulannya. Nah, tentunya
bagaimana kita berkolaborasi dengan dunia luar. Iya. Misalkan kita dengan pemuda kita dengan pemuda Jepang. Iya. Pemuda Jepang misalkan apa nih yang bisa dia banggakan dari negaranya. Juga pemuda kita di Nusantara ini, di Indonesia ini, apa yang menjadi kebanggaannya. Nah, kedua hasil budaya tadi itu bisa dikolaborasikan sehingga menghasilkan suatu gabungan budaya yang bermanfaat dan positif. Begitu. Nah, baik Bapak. Lalu bagaimana cara Bapak mendukung pemahaman generasi muda terhadap budaya lokal? Saya sangat mendukung sekali ya kepada pemuda untuk memahami budaya lokal. Kenapa? Kalau budaya lokal itu dilupakan, dia akan kehilangan jati dirinya, sehingga dia akan terombang-ambing sesuai dengan gelombang yang ada. Kalau ada angin ke kiri, dia ke kiri, angin ke kanan, ke kanan. Tetapi harusnya pemuda itu mandiri. Ya. Pemuda itu harusnya mandiri, punya pendirian, tentunya dalam perhitungan dan pengetahuan. Nah, dengan kearifan lokal itulah dia harus mengetahui di mana dia berasal, bagaimana dia menggunakan asalnya itu, sehingga dia bisa memanfaatkan dunia global tanpa meninggalkan jejak dia sebagai budaya lokal. Gitu. Sehingga dia tidak terombang-ambing, dia punya pendirian yang bisa dia tegakkan, tetapi dia juga mampu memahami dunia secara global. Baik, oke. Apa nasihat Bapak untuk generasi muda ini dalam mempromosikan kearifan lokal? Nah, begini. Pertama, saya nasihatkan kepada pemuda, jadilah seperti pemuda Indonesia yang gagah, ya. Jangan bahasa Belandanya minder wardeg. Minder wardeg itu merasa minder. Ya. Kita lihat orang bule asal mengkerut, gitu. Lihat orang Korea mengkerut, ya. Lihat orang Jepang mengkerut, jangan begitu. Ya, sesungguhnya bangsa Indonesia itulah bangsa yang pintar-pintar, ya. Dari zaman Majapahit, dari zaman Sriwijaya, kita terkenal orang hebat. Bahkan dari zaman perjuangan itu, anak-anak muda kita sudah tampil ke muka membela negara kita ini. Seperti Bung Karno, itu udah umur 20-an sudah bisa jadi presiden, ya. Kemudian banyak lagi tokoh lain, Agus Salim, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, itu mereka tuh pemuda-pemuda semua, ya. Sudah bisa membangun negara ini, bahkan memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi saran saya kepada kaum muda ini, pertama, jangan sampai merasa rendah diri, ya, bangkitkan semangatnya. Kedua, tetap belajar. Ketiga, harus kreatif, ya. Harus kreatif. Kenapa? Dengan kreatif dan belajar itu, maka setiap dia menemukan kesulitan, maka dia bisa menemukan solusinya. Jadilah pemuda yang solutif, ya. Jadilah pemuda yang kreatif dan produktif dan solutif. Paham, ya? Siap. Nah, maksudnya dia itu kreatif, dan kreatif dia bisa produktif, dan dia produktif maka dia bisa memecahkan solusi-solusi sosial yang dihadapinya. Baik, Bapak. Itu adalah nasihat dari Bapak yang sudah Asia Permana. Baik, terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya. Mungkin sekian itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Demikian wawancara hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang Sonya Asep Permana yang sudah menginspirasi generasi muda agar mereka tetap melestarikan kearifan lokal mereka. Baik, saya Indah Setiawati bersama tim rekan saya. Saya Gilang Kali Kurniawan. Saya Raditya Asami. Saya Keila Pilia, saya Om